Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, я так люблю тебя, моя бэби-мама. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MF Kurniawan dari PBA semester 6. Saya dari kelompok 4 pada mata kuliah Ilmu Lughah Nafsi yang akan membahas tentang teori-teori linguistik. Maka pada video kali ini saya berbagi tugas dengan teman sekelompok saya. Saya akan menjelaskan dua teori awal, yaitu teori Ferdinand de Saussure dan teori Leonard Bloomfield. Teori Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure menilai bahwa bahasa merupakan sebuah sistem yang mengekspresikan ide. Bahasa terdiri dari seperangkat aturan linguistik yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara bermakna. Dalam konsep bahasa, Saussure membedakan antara links dan parol. Links bekerja dalam sistem linguistik dan berada pada level sosial, sedangkan parol bisa disebut juga sebagai speak, berada pada level individu. Untuk memahami konsep links, Ferdinand mengumpamakan dunia sebagai sebuah permainan catur. Raja, ratu, dan pion memiliki makna dan fungsinya masing-masing. Namun untuk mengetahui apa maknanya dan fungsinya, raja, ratu, serta pion harus dipahami dalam konteks permainan catur yang sedang berlangsung. Seperti itulah sistem bahasa bekerja. Ferdinand de Saussure membedakan antara signifier penanda dengan signified petanda. Penanda dapat dipahami sebagai gambaran bunyi, sedangkan petanda merupakan konsepnya. Misalkan kata laptop, penandanya adalah ejaan dan bunyi kata laptop. Petandanya merupakan laptop itu sendiri sebagai sebuah benda. Salah satu kunci dari teori Saussure adalah hubungan antara penanda dan petanda tidak bersifat natural. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang diperlukan antara mengapa kata laptop berhubungan dengan laptop sebagai benda. Untuk memahami hal tersebut, perlu pemahaman konseptual dasar yang keempat, yaitu diferensial atau pembeda. Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa sistem bahasa bekerja berdasarkan pembeda. Kata laptop dipahami sebagai benda laptop karena memiliki pembeda dengan lainnya, seperti misalnya handphone, televisi, printer, dan sebagainya. Sebuah bahasa memiliki makna bukan karena merujuk pada objek bendanya, melainkan adanya pembeda. Menurut Saussure, sebuah kata memang merepresentasikan ide, namun di sisi lain juga harus dikontraskan dengan kata lain yang berlawanan. Sekarang kita memasuki teori Leonard Bloomfield. Menurut Bloomfield, bahasa merupakan sekumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur, speak community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian adalah bahasa-bahasa yang masih ada masyarakat pemakainya dan bukan bahasa yang mati. Bahasa adalah sekumpulan data. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan-potongan perilaku yang disusun secara linear. Bloomfield menganggap tidak mungkin menemukan pola-pola dalam beberapa bahasa yang berlaku pula dalam bahasa lain. Dalam hubungannya dengan teori bahasa, Bloomfield memandang bahwa bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal atau bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Contoh, pukul adalah bentuk pemukul bentuk ujaran, P adalah bentuk bukan ujaran. Pukul terdiri atas 4 fonem, yaitu P, U, K, U, dan L. Dan Bloomfield juga berpendapat ada dua macam bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat.
Bentuk bebas adalah bentuk yang dapat diujarkan sendiri, sedangkan bentuk terikat adalah bentuk linguistik yang tidak dapat diujarkan sendirian, seperti bentuk P pada kata pemukul dan bentuk an pada pukulan. Selain mengenal bentuk bebas dan terikat, dikenal pula istilah seperti morfem, kata, dan kalimat. Kemudian selanjutnya, morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Contoh dalam kalimat Ahmad menerima hadiah, terdapat morfem Ahmad menerima hadiah. Ahmad di sini adalah nama orang. Kemudian frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari dua bentuk bebas atau lebih. Contoh dalam kalimat adik saya sudah mandi, terdapat dua buah frase, yaitu frase adik saya dan frase sudah mandi. Kemudian kata adalah bentuk bebas yang minimum yang terdiri atas satu bentuk bebas ditambah bentuk-bentuk yang tidak bebas. Misalnya pukul, pemukul, dan pukulan adalah kata. Sedangkan pe dan an bukan kata, tetapi semuanya pe, an, dan pukul adalah morfem. Dan yang terakhir adalah kalimat. Kalimat adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Misalnya Hasan duduk di kursi. Itulah tadi penjelasan dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та.